Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Ramadhani dari kelas A, NIM 4524091032. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Materi yang pertama adalah respect. Respect adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respect itu tidak takut dan juga tidak kagum, yang berarti kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana apa adanya, sadar akan keunikannya sebagai seorang individu. Respect juga berarti tiadanya eksploitasi. Respect dapat berupa perasaan khusus atas kualitas-kualitas aktual yang dihormati seseorang. Jadi respect itu adalah sikap untuk menghargai, menghormati keputusan seseorang, dan respect itu tuh juga di posisi yang tidak takut dan juga tidak kagum. Respect juga sikap yang harus diajarkan sejak kita kecil, dan juga respect itu bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi untuk semua orang. Kita harus bisa respect kepada orang lain. Kita harus menghargai, menghormati, mengagumi orang lain. Untuk menjadi mahasiswa yang respect, kita dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu adalah jujur, optimis, kreatif, rasional, aktif. Dan yang ketiga itu mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mampu menghargai orang lain. Adapun beberapa contoh sikap respect dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama adalah mengikuti aturan yang orang tua sudah buat, yang aturan-aturan yang ada di rumah yang sudah harus dilaksanakan oleh anak yang orang tua sudah buat. Terus tidak memanggil nama kepada orang lain. Jadi seringkali orang-orang tuh suka seenaknya aja gitu manggil nama, apalagi orang-orang yang lebih tua dari kita itu biasanya tuh banyak banget yang manggilnya tuh manggil nama gitu. Jadi respect itu adalah sikap yang bisa menghargai orang lain. Materi yang kedua adalah cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau suatu hal dengan cermat, tepat, cepat. Cerdas adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Dalam konteks yang berbeda, ini dapat didefinisikan dalam cara yang berbeda, termasuk kapasitas berpikir abstrak, memahami komunikasi, menalar, belajar, berencana, kecerdasan emosi, dan pemecahan masalah. Perbedaan antara orang cerdas dan orang pintar dalam menyelesaikan masalah. Orang pintar akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, sedangkan orang cerdas akan menggunakan pengetahuan dan logika berdasarkan pengalaman yang didapat. Kecerdasan dapat dihitung dengan berbagai testing psikometri. Tes ini dapat melihat tingkatan kecerdasan manusia yang disebut dengan IQ. Adapun 10 kemampuan dasar yang biasanya diukur dalam tes IQ. Ada kecerdasan cair, kecerdasan kristal, penalaran kuantitatif, membaca dan menulis, memori jangka pendek, penyimpanan dan pengingatan kembali jangka panjang, pemrosesan visual, pemrosesan auditif, kecepatan proses, dan yang terakhir adalah keputusan atau reaksi waktu.
Itu tadi adalah 10 kemampuan dasar yang bisa diukur dalam tes IQ. Orang cerdas juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mampu mengatasi berbagai masalah. Yang kedua itu berpikiran terbuka atau open minded. Yang ketiga itu mampu menerima pandangan atau pendapat orang lain, mampu menangkap informasi dengan cepat, dan yang terakhir itu adalah mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Materi yang ketiga adalah suka menolong. Suka menolong itu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk membantu orang lain. Suka menolong adalah sikap dan perilaku sosial untuk membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Sikap ini juga dikenal dengan istilah altruisme. Altruisme merupakan perilaku sosial yang ditandai dengan senang membantu orang lain tanpa meminta imbalan dan mengabaikan kepentingan diri sendiri, menjaga persaudaraan sesama umat, menjauhi sikap egois, dan menghargai orang lain. Dengan tolong-menolong, membuat hidup kita terasa damai dan tentram karena tidak membawa musuh hadir dalam kehidupan kita. Tolong-menolong itu banyak sekali memiliki manfaat. Yang pertama itu adalah meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi stres, terus mempererat persaudaraan, dan juga membantu hidup kita tuh lebih bahagia dan menemukan tujuan hidup kita. Materi yang keempat adalah ekologis. Ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Ekologis bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari kelelawar dan lumba-lumba sehingga bisa bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Oleh karena itu sangat penting pengenalan manfaat ekologis bagi kehidupan manusia sejak dini. Hal ini untuk menimbulkan kesadaran pada manusia bahwa manusia itu tidak hanya hidup sendiri di bumi ini. Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan ekologis. Yang pertama itu kecerdasan ekologis, yang kedua itu literasi ekologis, dan yang terakhir itu adalah analisis ekologis. Dan ekologis memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi. Dan juga ada beberapa contoh ekologi. Yang pertama itu adalah pergerakan energi melalui jaring-jaring makanan, simbiosis antar spesies yang berbeda, dan yang terakhir itu pemanfaatan sumber daya yang bisa membatasi kelangsungan hidup spesies tertentu. Materi yang terakhir adalah tangguh. Tangguh adalah sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Menurut saya, mahasiswa yang tangguh itu adalah mahasiswa yang pantang menyerah, yang mampu menyelesaikan segala masalah atau situasi yang sedang dihadapinya, tidak mudah goyah dalam pemikirannya, dan juga mampu menghadapi resiko yang akan datang. Untuk menjadi mahasiswa yang tangguh, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu memanfaatkan kesempatan, rajin mencari informasi, dan peka membaca situasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.